Halo gengs, ketemu lagi. Kita hari ini lanjut. Seperti vlog aku sebelumnya, aku kan kemarin tuh mau bilang kita ada di edisi curhat. Pengennya sih kita kemarin itu bercerita tentang teman aku, si M. Dan ternyata kemarin kan aku bercerita tentang diri aku dan akhirnya terbongkar lah. Aku adalah masa laluku sebagai seorang dunia malam di banyak lah di dunia malam lah. Jadi hari ini kan kita lanjut, kita akan bercerita tentang curhatan si Mawar. Anggap aja Mawar, ya kan? Aku gak pengen bilang namanya siapa, ya kan? Yang penting aku adalah aku, dia adalah dia, dan kami adalah sahabat lama. Jadi geng, di saat curhatan ini si M, teman aku, dia benar-benar sedih dan sempat nangis di pundak aku. Dia bilang sih kekayaan itu tidak ada artinya jika memang cintaku tidak menjadi 100%. Dia adalah seorang ladies yang punya uang banyak dan dia bisa menghasilkan, dan dia mampu untuk mempunyai bisnis. Teman aku yang paling tough. Dan apalah aku, hanya seorang teman yang tidak punya apa-apa, dan kekayaan pun tak punya, rumah pun numpang, tapi aku masih bersyukur karena aku masih bisa dipercaya oleh dia untuk menjadi sebagai teman curhat juga. Jadi yang di sini pertemuan kami ini mungkin akan membuat sesuatu hal baru lagi bagi kami ya. Pertemanan yang sempat tidak ada kabar. Jadi ya kami saling berjanji nih untuk saling ketemu bareng ya, ketemu bareng kayak ngopi bareng, nongki bareng, karena kan zamannya udah new normal, tidak lockdown lagi kan. Jadi geng CM ini dia bercerita panjang banget kemarin dan sempat nangis di pundak aku. Maklum lah kehidupan seorang ladies. Ladies di sini, ladies itu kan artinya memang ladies itu kan artinya perempuan. Tapi kan kalau untuk di dunia malam, untuk di dunia diskotik atau itu kan sebutannya memang ladies kan. Dia yang biasa untuk dia yang biasa, kalau ladies itu yang biasa ini, yang biasa mereka melayani di bar karaoke, di diskotik, itu kan namanya kan ladies. Jadi di sini si M ini dia jatuh cinta. Dia jatuh cinta kepada langganan dia. Ada seseorang pria. Dan aku tahu sih pria itu siapa. Si M ini adalah seorang perempuan yang selalu melayani pria tadi. Jadi laki-laki itu aku panggil si A aja ya, abang gitu ya. Jadi si A ini, si abang ini, dia suka dengan Mawar, dengan teman aku dengan M tadi. Dan Mawar ini selalu menjadi langganan dia. Setelah selesai diskotik, setelah selesai karaoke party, selalu menemani. Ya inilah kehidupan. Apa boleh dikata, kita sebagai orang bijak hanya bisa melihat tanpa harus untuk mencaci. Itulah kehidupan. Karena kalian harus tahu, setiap manusia itu kan, kita mempunyai kesalahan dan kita tidak ada yang benarnya. Karena setiap manusia itu tepatnya salah, ya kan? Jadi siapapun yang melakukan pekerjaan yang dianggap mungkin tidak layak, tolonglah untuk tidak dijudge,
tolong untuk tidak dipikir miring, biarkan aja lah, itu hak mereka, dan itu kehidupan dia. Jadi geng, si abang ini selalu dalam 1 tahun dia suka dengan Mawar, teman aku tadi, dan dia selalu selesai party, selesai joget-joget, selesai diskotik, selesai karaoke, selalu tidurnya berdua. Abang ini selalu tidurnya dengan teman aku tadi. Jadi geng, di saat itu sih aku bilang, kalian ini terus berdua kayaknya cocok deh, mendingan kalian jadian. Itu yang aku bilang kan, ya aku bilang sama ini aja. Aku kan karena sama si abang ini aku cuma tahu-taunya begitu aja, aku tidak terlalu akrab, jadi aku sih cuma hanya membilang kepada teman aku si Mawar ini, aku bilang, kenapa kamu tidak mencintai dia? Kalian kan selalu bersama, tidur bersama, dan kamu jadi langganan dia. Itu gue bilang kan, harusnya kamu menjadi pacar dia aja deh, kan selesai, biar enak. Kalau teman aku sih, aku tuh mau sama dia, aku tuh sumpah aku jatuh cinta sama dia loh, katanya kan. Tapi di sini si abang belum bisa untuk mencintai aku, dia bilang. Ini kita flashback dulu ya. Kita flashback dulu ke masa lalu di saat kami masih ada di dunia gemerlap ya. Jadi belum menceritakan tentang teman aku yang si M tadi, yang dia sampai nangis di pundak aku. Jadi di sini kita flashback dulu. Jadi geng, setelah hampir 1 tahun mereka selalu bersama, dan ternyata si M ini punya warisan dan dia bisa membuat bisnis. Dari bisnis ini dia sudah punya impian bahwa dia pengen berhenti dengan dunia malam ini, dan dia pengen berhenti menjadi seorang penghibur laki-laki hidung belang. Itu dia bilang kan. Aku bilang bagus lah itu waktu dulu kan. Setelah itu dia benar-benar mewujudkan mimpi dia bahwa dia berhenti menjadi seorang penghibur, dan dia berada di area bisnis dengan uang warisan tadi. Aku sih salut. Di situ kami sih tetap masih suka dengan dunia malam, kami masih tetap untuk suka diskotik saat itu. Tapi si M dia mengurangi, dan dia tidak pengen lagi untuk menjadi, karena dia merasa dia cocok dengan si abang, dan dia ternyata benar-benar mencintai si abang, dan si abang pun berjanji untuk mencintai dia, dan mereka sih sempat pacaran. Dan ternyata di saat mereka sudah jadian, ternyata M baru sadar kalau abang sih udah punya calon, udah punya perempuan idaman. Jadi si M ini terkejut banget loh. Dan M juga menyadari loh. Dia bilang, dalam hati dia sih, dia bilang, karena pada umumnya laki-laki hidung belang bagaimanapun, dia suka dengan dunia malam, dia suka dengan tidur bersama cewek lain. Dia pasti terkadang ada juga dia akan memilih perempuan yang lebih baik daripada seorang penghibur. Itu yang dia rasakannya ini, yang disebut si M di dalam hati dia. Sedih banget ya. Jadi geng, ini saat kami dugem terakhir di 4 tahun lalu, kukira sih mereka benar-benar jadian. Ternyata mereka hanya sebatas pacaran. Dan setelah itu kita lost contact, aku dengan M sudah lost contact, dan kita tidak pernah ada hubungan apa-apa lagi saat itu, karena memang saat itu juga aku kerja tidak di sini dan aku jauh, jadi kan kita sama-sama saling jauh, jadi ya lost contact lah kita, karena aku juga gak pengen aku juga tidak pengen mengganggu si M karena dia udah punya pacar sama abang ya kan, jadi aku tidak pengen untuk mengganggu dia, jadi ya lost contact lah. Jadi yang di sini si M ini, si teman aku,
dia sambil menjalankan bisnis, dan dia benar-benar berharap tulus kalau abang adalah menjadi seorang suami idaman bagi dia. Dan ternyata setelah dia tahu, si abang ternyata juga punya seorang perempuan idaman, yaitu bukan seorang perempuan penghibur, dan adalah seorang perempuan yang baik-baik, yang agamis. Ternyata begitu, ternyata itu yang dicari oleh si abang. Dan si M cuma hanya sebagai pelampiasan. Jadi di sini si M ini menyadari banget. Jadi dia bilang dia menyadari banget. Ya aku bilang, kamu harus wajib menyadari apapun itu dia bukan siapa-siapa dan dia bukan seseorang yang terbaik bagi kamu, meskipun dia adalah orang yang baik. Itu yang aku bilang sama M ya saat dia curhat. Aku sih cuma di sini aku memberi dia untuk menyadarkan dia, untuk membuat dia benar-benar sadar akan cinta ini, untuk tidak terlena-lena banget, untuk tidak terlalu menjadi-jadi banget, dan tidak harus selalu mengingat selesainya dia dengan si abang katanya setengah tahun lalu. Karena dia harus merelakan si abang untuk mencintai si perempuan tadi, si hijaber tadi, perempuan agamis tadi yang baik-baik tadi. Ya, itu adalah jalan yang terbaik sih gue bilang. Karena bagaimanapun pilihan abang adalah yang tepat buat dia, buat kehidupan dia. Kita semua itu adalah orang baik, walaupun kegiatan kita terkadang tidak baik. Kita tetap orang baik loh, gue bilang kepada si M. Kamu harus benar-benar bisa untuk melupakan dia. Ternyata dia, si M ini udah setengah tahun belum bisa melupakan si abang. Tapi si abang dengan gampangnya melupakan dia. Wah, ya karena si abang tidak menempatkan si M di dalam hati dia, ya kan? Otomatis sebentar aja dia udah bisa lepas. Sedangkan si M, teman aku, dia benar-benar meletakkan si abang di dalam hatinya, diikat di penjara. Dan di sini geng, si M benar-benar, ya sumpah dia nangis banget di pundak aku. Dia bilang, aku gak bisa ngapa-ngapain lagi. Jangan pernah begitu, gue bilang. Hidup itu harus berlanjut. Tanpa cinta pun kamu harus bisa. Karena cinta itu bukan segalanya untuk kehidupan. Dan ternyata aku terkejut banget loh. Saat si M ternyata pernah pengen berpikiran mau bunuh diri. Jadi gue bilang, seandainya kamu mau bunuh diri saat itu, mungkin saat ini kita nggak ketemu lagi. Di sini sih, sebagai perempuan yang pernah menjadi penghibur, dia bilang ya, ada kata-kata yang pernah aku tulis sih, yang dia ingat banget. Aku lupa juga sih kata-kata yang aku tulis, cuma begini, jadilah seperti rumput, meskipun diinjak-injak, tapi dia masih bisa tegar berdiri. Ternyata di sini, ternyata si M di sini, dia ingat dengan kata-kata itu. Ya, sih kita jadilah seperti rumput, walaupun dia ada di dasar, kita sering diinjak-injak, tapi dia bisa untuk berdiri kembali. Ini sesuatu yang harus kita semangatkan dalam hidup kita, ya kan. Aku juga nggak tahu lagi sih bagaimana nanti nasibnya teman aku si M ini. Soalnya aku kemarin cuma memberikan arahan aja, memberikan pengertian aja, kalau cinta itu tidak harus dimiliki selamanya. Kita harus bisa untuk menjauhkan, kita harus bisa membuang ini cinta. Kita harus bisa untuk merelakan kalau dia bukan milik kita, kalau dia bukan yang terbaik untuk kita, walaupun dia adalah orang baik. Karena bagaimanapun pasti akan ada seseorang yang terbaik, meskipun tidak ada sampai kamu mati. Dia bilang, nanti di surga kamu akan menemukan dia. Tidak di sini, kamu akan ketemu di surga.
Cinta memang begitu, geng. Apalah artinya dunia jika cinta tidak pernah tersambung. Ini kata-kata yang ngeyel banget. Dunia itu berarti. Dunia itu sangat berarti. Buktinya kita bisa hidup, kita bisa menikmati segala hidup, ini kan berarti. Walaupun kita tidak memiliki cinta, walaupun cinta itu putus, walaupun cinta itu tak akan pernah ada lagi, jangan pernah sekali-kali untuk mengatakan dunia itu tidak asik, dunia itu tidak berarti. Jangan pernah untuk mengatakan, karena kamu bisa bernapas saja berarti hidup kamu. Itu yang aku bilang ya sama si M, bahwa dia harus tegar. Dan semuanya, dan teman-teman semuanya minta doanya ya untuk si M, agar kedepannya dia benar-benar bisa melupakan si abang, dan dia tak akan pernah lagi untuk mikirkan si abang, dan dia akan selalu hidup nyaman dengan cinta baru. Doakan ya. Yaudah geng, sampai sini dulu vlog aku, dan makasih.